A True Martial World. Bab 78. Judul: Hanya Memanfaatkan. Lian Chengyu menatap Yi Yun dengan tatapan tajam. Aku hanya perlu beberapa hari untuk pulih, dan ketika itu terjadi, aku akan memastikan aku akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Aku ingin memberitahu kamu apa artinya menjalani kematian yang hidup. Jika dia dikalahkan oleh seorang ahli, itu tidak masalah. Tapi sekarang, seseorang yang tampak lebih lemah darinya sedang memprovokasi dan merusak otoritasnya. Namun karena luka-lukanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yi Yun, Lian Chengyu berkata dengan enggan. Namun, Lian Chengyu tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun. Jika dia bertarung dengan Yi Yun, bahkan jika dia menang, itu akan mempengaruhi peluangnya dalam pemilihan kerajaan yang tinggal beberapa hari lagi, dan itu bukanlah harga yang bersedia dia bayar. Klan suku Lian aku telah menderita selama ratusan tahun di Cloud Wilderness. Nenek moyang kita memakan akar rumput dan kulit pohon saat mereka perlahan mengembangkan klan kita menjadi seperti sekarang ini. Akhirnya, dalam generasiku, aku telah berlatih seni bela diri selama 1 dekade dan tidak pernah mengendur dalam kultivasiku, bahkan selama tahun-tahun kelaparan. Satu-satunya alasan adalah untuk membawa klan suku Lian keluar dari hutan belantara dan masuk ke kota, membiarkan sukunya makmur. Tapi sekarang, sama seperti aku telah menginvestasikan semua aset aku untuk menyelamatkan suku, kamu datang ke sini untuk menyebarkan rumor, untuk menyihir orang-orang dan menuduh aku secara tidak benar. Apakah kamu ingin orang-orang dari klan suku Lian hidup selamanya dalam kesengsaraan? Kata-kata Lian Chengyu diludahi kembali ke Yi Yun, menciptakan debat publik. Lian Chengyu dan Yi Yun berpegang teguh pada argumen mereka sendiri. Yi Yun berkata bahwa Lian Chengyu telah memperbaiki tulang-tulang kuno yang mengandung racun, menyebabkan kematian banyak orang, sementara Lian Chengyu berkata bahwa Yi Yun sedang menjebaknya. Kedua belah pihak bertentangan satu sama lain. Namun, dalam perdebatan ini, tidak diragukan lagi orang-orang percaya pada Lian Chengyu. Bagaimanapun, Lian Chengyu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di klan suku Lian, sementara Yi Yun masih kecil. Mendengar pidatonya, Yi Yun bisa menebak perasaan anggota suku, dan tidak bisa tidak mengingat dongeng dari bumi. Selama periode primitif, sekelompok manusia gua menyembah bayangan. Bayangan itu bisa bertambah besar dan kecil. Itu terlihat seperti dewa, jadi manusia gua akan menyembah bayangan itu setiap hari. Namun, manusia gua yang pintar tidak percaya pada Tuhan. Dengan susah payah, suatu hari dia berhasil mendaki ke puncak gua. Dia kemudian menyadari bahwa dewa yang disembah orang itu hanyalah bayangan batu yang dilemparkan oleh sinar matahari. Manusia gua yang pandai mengatakan yang sebenarnya kepada sukunya, dia tidak ingin mereka menyembah bayangan itu, karena itu hanyalah bayangan batu dan bukan dewa. Pada akhirnya, tidak ada yang percaya manusia gua yang pintar itu, tetapi mereka menjadi takut. Manusia gua yang pandai itu akhirnya dibakar di tiang pancang karena penghujatannya terhadap dewa. Setelah itu, para manusia gua terus menyembah bayangan batu tersebut. Yi Yun merasa bahwa situasinya saat ini persis seperti dongeng. Dia adalah manusia gua yang pintar, sedangkan Lian Chengyu adalah bayangannya. Lian Chengyu saat ini yang mencoba menyelamatkan suku, telah memotong semua jalan mundur dan berhasil menerobos ke alam Purple Blood, adalah dewa dalam klan suku Lian. Semua orang, baik itu eselon atas klan suku Lian, anggota kamp prajurit persiapan atau rakyat jelata, semuanya menaruh harapan mereka pada Lian Chengyu, berharap dia akan membawa perubahan ke dalam suku, memimpin mereka keluar dari kemiskinan dan kelaparan. Orang yang hidup dalam kesulitan cenderung beragama. Mereka membutuhkan dukungan emosional, memungkinkan mereka melarikan diri dari kenyataan dan percaya pada masa depan yang lebih cerah. Hanya dengan begitu, mereka akan memiliki keberanian untuk terus hidup. Adapun Lian Chengyu, dia tidak diragukan lagi telah mengambil tempat itu. Dia adalah pemimpin suku, dan berhala bagi banyak pemuda di suku tersebut. Dia adalah kekasih impian yang sempurna di hati semua gadis. Selama Lian Chengyu lulus seleksi kerajaan, dia akan menjadi penyelamat klan suku Lian. Adapun Yi Yun,
dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun. Dia tidak memiliki banyak prestise atau otoritas, jadi sulit baginya untuk menjatuhkan Lian Chengyu. Selain itu, Yi Yun tidak punya bukti. Bahkan jika dia melakukannya, kemungkinan tidak ada yang akan percaya padanya karena jika Lian Chengyu digulingkan, itu sama saja dengan menghancurkan harapan spiritual orang-orang miskin, memberitahu mereka bahwa mereka akan selamanya hidup dalam kegelapan. Siapa yang akan mengizinkannya? Jika Yi Yun tidak melukai Zhao Tiezu dan menggunakan kekuatannya untuk berdiri tegak, dia akan dibakar di tiang oleh kerumunan yang marah seperti manusia gua yang pintar. Melihat orang-orang jelas berada di sisinya, Lian Chengyu senang. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah, bahkan dengan dukungan rakyat, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Yi Yun. Yi Yun, aku mengakui kamu sebagai seorang jenius, dan kamu memiliki bakat yang dapat diterima untuk seni bela diri. Itu mungkin peristiwa kebetulan yang memungkinkan kamu mencapai tahap ini. Lian Chengyu menekankan kata kebetulan, karena dia sangat cemburu pada Yi Yun. Apa yang memberi Yi Yun hak untuk mengadakan acara kebetulan, tetapi bukan dia? Meskipun dia cemburu, Lian Chengyu harus bertindak seolah-olah mengalami peristiwa kebetulan untuk mendapatkan peningkatan kekuatan, tidak menunjukkan kekuatan sejati seseorang. Itu berarti bahwa hanya dengan mengambil jalan pintas kamu bisa mencapai tahap ini, tapi aku telah bekerja keras menggunakan kekuatanku sendiri untuk mendapatkannya. Makna Lian Chengyu dengan cepat dipahami oleh anak buahnya. Mereka berkata, tidak heran. Anak ini bisa mengalahkan Zhao Tiezu, itu karena dia mengambil jalan pintas. Dia mungkin telah memakan beberapa harta karun, tapi kudengar dengan harta karun ini, meskipun itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu, fundamentalmu akan goyah, dan pada akhirnya kamu akan menemui hambatan. Ini seperti mencabut bibit dengan harapan yang salah untuk membantunya tumbuh. Para antek memberi pandangan pengertian, tentu saja bos mereka adalah yang terkuat, dan untuk kekuatan Yi Yun, itu hanya berumur pendek. Selain itu, Yi Yun tidak sekuat itu, dia hanya mengalahkan Zhao Tiezu, dan itu tidak dihitung untuk apapun. Kerumunan itu terguncang karena merasa alasan para antek ini masuk akal. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa memahami bagaimana kekuatan Yi Yun telah meningkat pesat. Lian Chengyu melanjutkan, untuk dapat mencapai tahap ini, memang tidak mudah. Aku akan memaafkanmu, jadi kamu harus bergandengan tangan denganku, bekerja keras bersama untuk membuat klan suku Lian makmur. Lian Chengyu mengatakannya dengan bermartabat. Anak buah Lian Chengyu dan para penggemar yang mengidolakan di kerumunan mulai bersorak. Master muda Lian memahami prinsip benar dan salah dan suku ini sangat beruntung memiliki dia. Beberapa orang bertepuk tangan dan berteriak kegirangan. Master muda Lian begitu murah hati, Yi Yun mendiskreditkan Master muda Lian, tapi Master muda Lian tidak menyalahkannya, dia bahkan ingin menempatkan Yi Yun pada posisi penting. Jika Yi Yun tahu lebih baik, dia harus membantu Master muda Lian. Pembicaraan di lapangan dengan mudah terombang-ambing, terlebih lagi, kata-kata para antek itu benar-benar masuk akal. Bagaimanapun, Lian Chengyu telah membobol alam Purple Blood, jadi lolos dari pemilihan kerajaan adalah hal yang pasti. Adapun Yi Yun, meskipun bakatnya tampak bagus, dia sudah lama tidak berlatih seni bela diri dan mendapatkan kekuatan seperti itu dari peristiwa kebetulan. Dia kira-kira berada di negara bagian ketiga Mortal Blood, jadi sepertinya dia tidak akan lulus bahkan jika dia berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Di masa depan ketika Yi Yun tumbuh dewasa, jika dia bersedia membantu Lian Chengyu, dia akan sangat membantu Lian Chengyu, memungkinkan klan suku Lian lepas landas. Ini adalah pemikiran mayoritas, namun, Lian Chengyu dan Yi Yun tidak memiliki pemikiran seperti itu.